Tahukah Anda, setiap interaksi yang Anda lakukan kurang lebih merupakan negosiasi untuk hasil yang diinginkan. Dari mengajak orang yang Anda sukai berkencan hingga mendapatkan klien bernilai jutaan dolar, semuanya bergantung pada keahlian Anda. Sekarang, pada dasarnya, Anda dapat menegosiasikan apapun jika Anda mengetahui 3 hal berikut. Pertama, apa yang Anda inginkan. Kedua, seberapa sedikit yang bersedia Anda terima. Dan ketiga, apa yang akan Anda lakukan jika kesepakatan itu tidak berhasil. Semua hal lain yang akan saya bahas di sini hanya untuk mendukung ketiga hal ini dan memberi Anda keunggulan terbesar yang bisa Anda dapatkan. Jadi, dengan itu, berikut adalah 15 keterampilan dan taktik negosiasi yang paling berharga. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, cari tahu apa yang benar-benar Anda inginkan atau Anda akan rugi. Sekarang, Anda tidak akan percaya betapa banyak orang yang terlibat dalam situasi negosiasi tanpa memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan dan tidak memiliki cara untuk mengungkapkannya dengan jelas. Jadi, berikut adalah situasi yang sangat umum. Oh, Anda ingin menghasilkan lebih banyak per bulan. Tentu, ini 20% lebih banyak pekerjaan yang harus Anda lakukan, dan kami akan menaikkan gaji Anda sebesar 20%. Kami telah memberikan apa yang Anda minta, tapi itu bukan yang Anda inginkan, bukan? Begini, ada aturan penting lainnya dalam hidup yang berbunyi seperti ini. Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Anda mendapatkan apa yang bersedia Anda negosiasikan. Dan agar Anda dapat bernegosiasi secara efektif, Anda harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang Anda inginkan secara spesifik dan apa yang bersedia Anda tukarkan untuk mendapatkannya. Dan berdasarkan ini, nomor 2, negosiasikan semuanya. Tidak pernah ada keadaan di mana orang kaya tidak akan mencoba mendapatkan kesepakatan yang lebih baik karena secara historis mereka selalu ditawari kesepakatan ketika mereka memintanya. Aturan penting lainnya adalah jika Anda tidak meminta, Anda tidak akan mendapatkannya. Mulai hari ini, kemanapun Anda pergi, mintalah kesepakatan yang lebih baik. Tanpa melakukan apapun, Anda kemungkinan akan mendapatkan diskon 5 hingga 10% hanya karena Anda memintanya, yang jika tidak Anda akan mengeluarkan uang sendiri. Dan sebagai kiat profesional, selalu tanyakan kepada orang yang mampu membuat keputusan semacam ini, apa yang dapat Anda lakukan untuk memberi saya kesepakatan yang lebih baik? Atau jika Anda berbicara dengan seorang juru tulis, mintalah mereka menghubungi orang yang mampu melakukan panggilan semacam itu dan menghubungi Anda kembali. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan kesepakatan, Anda akhirnya memulai proses negosiasi itu. Nomor 3, orang yang lebih banyak mempersiapkan diri menang. Jadi, pada titik ini, kami berharap Anda telah berupaya untuk mencari tahu apa yang Anda inginkan dari negosiasi yang akan datang. Jadi, sekarang saatnya untuk melangkah lebih jauh. Tanyakan kepada diri Anda sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut. Dengan siapa Anda akan bernegosiasi? Apakah ini orang yang mampu membuat keputusan seperti yang Anda cari? Kiat profesional lainnya adalah bos akan selalu lebih fleksibel daripada manajemen menengah. Seperti apa orang ini? Apa nilai-nilai mereka? Apa yang mereka cari dari seorang mitra? Apa yang penting bagi mereka? Apa yang mereka harapkan dari negosiasi ini? Apa yang bisa dinegosiasikan dan apa yang tidak? Apa ruginya bagi mereka jika ini tidak berhasil? Bagaimana Anda bisa menemukan cara kreatif untuk mendapatkan apa yang Anda berdua inginkan? Ini adalah strategi perang lama yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ceritanya seperti ini. Ketika dua jenderal berperang, keduanya mencoba meniru apa yang akan dilakukan jenderal lainnya di medan perang, yang lebih mendekati kebenaran menang. Inilah mengapa persiapan sangat penting. Nah, ini sesuatu yang penting yang harus Anda semua ketahui. Oke, jika Anda menyadari bahwa Anda tidak cukup siap untuk bernegosiasi, tidak apa-apa untuk menjadwal ulang dan pergi begitu saja. Nomor 4, meniru berhasil sampai menjadi agak menyeramkan. Sekarang, kami tahu Anda semua tertarik pada teknik dan taktik rahasia. Jadi yang ini sebenarnya cukup efisien. Semua negosiasi adalah mendengarkan pihak lain dan membangun kepercayaan yang cukup sehingga Anda dapat melangkah maju dalam hubungan, baik itu pribadi atau profesional. Teknik ini berfokus pada memulai kalimat Anda dengan cara yang sama seperti orang lain mengakhiri kalimat mereka untuk membangun hubungan. Pastikan untuk menggunakan kata-kata kunci yang mereka gunakan dalam pidato mereka. Nah, ini biasa dikenal dengan sebutan mirroring, dan orang-orang sudah menggunakannya dalam komunikasi verbal dan non-verbal selama berabad-abad. Oke, jadi, mulailah kalimat Anda dengan 3 kata terakhir, lalu tambahkan apa yang akan Anda tambahkan setelahnya. Yang dilakukan mirroring hanyalah memberi sinyal kepada orang lain bahwa Anda berdua sangat mirip dan akan cocok satu sama lain. Karena, bukan hal yang sulit untuk mengatakan bahwa orang lebih cenderung berinteraksi dengan orang yang mereka anggap memiliki sifat yang mirip. Dan berikut kiat profesional yang benar-benar ingin kami sampaikan kepada Anda. Jangan terlalu sering menggunakan teknik tertentu karena orang akan menyadarinya saat Anda melakukan sesuatu dengan sengaja dan itu adalah tanda bahaya yang besar. Hanya karena Anda pernah membaca di buku bahwa Anda harus menatap mata seseorang saat berbicara
berbicara dengannya, itu lebih dari sekadar tidak apa-apa. Sebenarnya, Anda harus mengalihkan pandangan dalam percakapan selama 20 menit jika Anda tidak ingin dianggap aneh. Oke, lakukan kontak mata, alihkan pandangan, lihat ke belakang, alihkan pandangan. Oke, saran kami adalah agar Anda mempraktikkan teknik-teknik ini sampai menjadi sesuatu yang tidak disengaja dan terasa sangat alami. Mendadak, misal buat benerin rumah yang udah pada bocor dan retak, coba pakai pinjam aja. Kita bisa dapat pinjaman dana tunai sampai 100 juta dengan tenor 24 bulan. Adalah agar Anda mempraktikkan teknik-teknik ini sampai menjadi sesuatu yang tidak disengaja dan terasa sangat alami bagi Anda. Nomor 5, empati taktis adalah alat Anda yang paling berharga. Nah, empati taktis adalah salah satu hal yang telah mengubah cara negosiasi dilakukan di dunia modern. Semuanya bermuara pada membuat mitra Anda merasa aman, memegang kendali, dan membangun rasa itikat baik di antara Anda berdua. Negosiasi yang efektif bergantung pada pembangunan setidaknya persepsi tentang keuntungan bersama. Ada strategi dan keterampilan khusus yang dapat Anda terapkan untuk mendapatkan hasil terbaik yang bisa Anda dapatkan. Jadi, berikut adalah daftar yang paling penting. Pertama-tama, tunjukkan bahwa Anda bernegosiasi dengan itikat baik. Anda tidak ingin menipu mereka. Kedua, tunjukkan minat yang tulus pada apa yang mendorong pihak lain. Jika Anda tahu apa yang ingin mereka capai, Anda dapat menyesuaikan penawaran Anda sesuai keinginan mereka. Ketiga, jangan menekan emosi. Gunakan emosi untuk terus menggelinding. Keempat, nonaktifkan perasaan negatif dan besarkan perasaan positif, karena ini perlahan membangun kepercayaan dan akan membawa Anda ke tempat yang Anda tuju. Kelima, cari tahu tanda-tandanya. Orang akan memberi sinyal apa yang benar-benar mereka inginkan meskipun mereka tidak mengungkapkannya secara verbal. Dan tahukah Anda, di dalam aplikasi Alux, kami memiliki kursus ahli yang didedikasikan untuk membangun keterampilan negosiasi Anda. Kursus ini disebut Master Negosiator dalam 15 hari. Jadi, kumpulan pelajaran ini memberi Anda kerangka kerja untuk menciptakan hubungan bisnis jangka panjang, menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, serta menunjukkan cara memulai dan menjalankan bisnis yang menguntungkan. Dan untuk waktu yang sangat terbatas, Anda bisa mendapatkan diskon 50% untuk keanggotaan tahunan aplikasi Alux. Dan saya jamin, keanggotaan itu akan terbayar dengan sendirinya dalam bulan pertama saja. Namun, penawaran ini hanya tersedia hingga akhir Januari. Jadi, jika Anda ingin memastikan bahwa tahun 2025 adalah tahun Anda benar-benar mewujudkannya, pindai kode QR di layar dan dapatkan diskonnya. Pada saat ini tahun depan, orang akan bertanya-tanya bagaimana Anda bisa sejauh ini dengan cepat. Jadi, saya akan melihat Anda di dalam. Nomor 6, orang pintar mencari kompromi yang cerdas. Selalu carilah kompromi yang cerdas, apapun yang Anda lakukan dalam hidup. Nah, inilah yang kami maksud dengan kompromi yang cerdas. Jadi, ada beberapa kasus di mana sedikit usaha dari Anda dapat membuat perbedaan besar bagi orang lain. Pada tingkat pribadi, menelepon orang tua atau kakek nenek Anda menggambarkannya dengan sempurna. Itu akan memakan waktu 10 menit, dan itu akan membuat hari mereka menyenangkan. Sedikit usaha akan menghasilkan hasil yang besar. Anda juga dapat menemukannya dalam bisnis jika Anda tahu di mana mencarinya. Satu panggilan telepon atau rekomendasi dari seseorang yang pernah bekerja dengan Anda di masa lalu dapat memecahkan masalah yang sangat mahal bagi orang yang ingin Anda ajak berbisnis. Dan ini akan sangat berpengaruh dalam hubungan Anda. Nomor 7, buatlah setidaknya 2 penawaran pada saat yang sama dan minta mereka memilih di antara keduanya. Nah, ini adalah taktik menarik yang membantu Anda mencari tahu cara terbaik untuk mendekati situasi tersebut guna mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jadi, susun kesepakatan dalam 2 cara berbeda dan minta orang lain memilih salah satunya. Ini akan memberitahu Anda apa yang lebih mereka hargai dan apa cara yang tepat untuk memenangkan hati mereka. Begitu mereka memilih, Anda memegang kendali atas situasi tersebut meskipun membiarkan mereka yang mengambil keputusan. Dan satu hal yang sangat penting untuk dicatat di sini adalah jika Anda memiliki kekuatan dalam negosiasi, jangan membicarakannya. Tutup mulut Anda dan mainkan permainan itu sampai akhir. Nomor 8, saat bernegosiasi dengan orang yang Anda sayangi, reputasi mengalahkan kemenangan akhir. Nah, ini membutuhkan tingkat kedewasaan untuk berhasil. Terkadang menang terlalu mahal. Ini terjadi dalam pernikahan sepanjang waktu. Apakah Anda lebih suka tidak berbicara dengan istri Anda selama seminggu hanya untuk membuktikan bahwa Anda benar? Mungkin tidak. Oke, Anda tidak menang dengan bodoh. Anda kalah dalam permainan. Dalam hal permainan reputasi,
Katakanlah Anda berurusan dengan seseorang yang Anda sayangi. Anda berbisnis dengan teman atau saudara. Meskipun Anda mungkin memiliki semua kartu dan Anda dapat dengan mudah mengeringkannya, reputasi Anda menjadi lebih berharga daripada besarnya kemenangan karena Anda mungkin akan menang juga. Anda mungkin juga menang dengan terhormat. Hal ini membangun niat baik dalam hidup Anda dan niat baik itu penting. Orang-orang akan merekomendasikan Anda karena hal itu dan keuntungan jangka panjangnya jauh lebih besar daripada keuntungan Anda karena hal itu dan keuntungan jangka panjangnya jauh lebih besar daripada keuntungan jangka pendek. Nomor 9, jangan pernah biarkan emosi menghalangi Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Sekarang, terkadang Anda tidak akan menyukai orang yang Anda ajak bernegosiasi secara pribadi, tetapi Anda akan mendapati diri Anda berada di meja karena Anda membutuhkan sesuatu. Lihat, kita semua berbeda, bukan? Kita tumbuh di tempat yang berbeda. Kita memiliki pola asuh yang berbeda, tingkat pendidikan dan etika, nilai-nilai yang berbeda. Mengetahui cara menavigasi lautan kepribadian ini adalah salah satu keterampilan paling berharga yang dapat Anda miliki di gudang senjata Anda. Ada garis tipis antara menoleransi dan memutuskan untuk pergi. Sekarang, kita telah mempelajari bahwa garis ini cenderung berubah tergantung pada seberapa besar Anda membutuhkan hasil yang sesuai dengan keinginan Anda. Idealnya, emosi tidak akan menjadi variabel dalam negosiasi. Fakta akan mengalahkan segalanya. Angka akan berbicara dan kesepakatan akan ditutup tanpa sepatah kata pun diucapkan. Tetapi tidak seperti itu kenyataannya. Emosi, bukan logika, biasanya menentukan hasil negosiasi. Anda perlu menguasai emosi Anda dan kemudian belajar membaca dan mengubah pendekatan Anda sesuai dengan apa yang dirasakan pihak lain saat itu. Nomor 10, segera dapatkan yang benar. Karena yang benar adalah frasa ajaib dalam negosiasi. Itu berarti kedua belah pihak sepakat dan begitulah cara negosiasi yang sukses dilakukan. Semakin satu pihak setuju dengan pihak lain, semakin sejalan tujuan mereka, semakin besar kemungkinan kesepakatan itu akan tercapai. Terlalu banyak orang yang bernegosiasi tanpa memikirkan pihak lain atau apa tujuan mereka. Keputusan datang dari bagian otak yang biasanya tidak dijaga. Di tempat yang sama juga ada kesepakatan. Itulah sebabnya Anda tahu jauh di lubuk hati apakah Anda akan mengatakan ya atau tidak pada suatu proposal karena itu datang dari dalam. Semakin Anda bisa membuat seseorang setuju dengan Anda, semakin pola perilaku itu akan terlihat dalam negosiasi itu. Nomor 11, metode Anda memotong, saya memilih. Nah, ini adalah salah satu cara favorit kami sepanjang masa untuk menyelesaikan perselisihan. Hal ini berlaku mulai dari transaksi bisnis kelas atas hingga anak-anak di rumah Anda sendiri. Jadi, untuk menjelaskannya secara sederhana, begini ceritanya. Katakanlah Anda punya 2 anak dan mereka berebut sepotong kue. Mereka berdua berebut kue dan tidak tahu bagaimana membaginya. Jadi, yang satunya tidak mendapat lebih banyak kue daripada yang mereka dapatkan. Nah, aturan Anda potong. Saya pilih, mengharuskan salah satu anak memotong kue menjadi 2 dan yang satunya lagi memilih sisi mana yang mereka inginkan. Dengan cara ini, kedua belah pihak memiliki kendali atas hasilnya. Nah, idealnya, anak pertama akan memotong kue dengan sempurna di tengah karena, ya, jika mereka mencoba melakukan sesuatu yang curang, mereka akan kehilangan lebih banyak bagian kue itu saat orang lain yang memilih. Jadi, gunakan strategi ini dengan bijak. Nomor 12, negosiasi adalah gabungan antara penjualan dan terapi. Nah, beberapa orang tidak pernah mendengarkan, tetapi beberapa orang tidak pernah bertanya. Untuk menjadi negosiator yang sukses, Anda harus memahami keduanya dan tahu kapan harus menggunakan keduanya. Ada saatnya untuk menjual dan ada saatnya untuk mendengarkan. Dan kebetulan saja semakin banyak Anda mendengarkan, semakin Anda mengerti kapan waktu yang tepat untuk menjual. Misalnya, mengapa orang pergi ke terapi? Mereka sudah tahu apa yang ada di pikiran mereka. Mereka hanya mencoba memahaminya, bukan? Itulah sebabnya mereka ada di sana. Itulah yang terjadi dalam negosiasi. Anda memasuki negosiasi dengan mencoba mencari cara agar berhasil dan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Itulah yang diinginkan kedua belah pihak. Anda bertemu untuk memecahkan masalah, dan solusinya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Apapun selain itu bukanlah negosiasi. Itu adalah pengambil alihan yang tidak bersahabat. Sama seperti dalam terapi. Bertanya mengapa Anda menginginkan sesuatu seringkali lebih berharga daripada apa yang Anda inginkan. Memahami alasan di balik keputusan mereka akan menghasilkan solusi kreatif di mana hal-hal lain diletakkan di atas meja yang bahkan tidak Anda pertimbangkan sampai sekarang. Nomor 13.
Jangan pernah bagikan poin cadangan Anda. Sekarang poin cadangan adalah opsi terendah yang akan Anda pertimbangkan untuk diambil. Semua kekuatan Anda terletak pada menjaga negosiasi sejauh mungkin dari poin cadangan Anda. Jangan pernah beritahu orang lain tentang jumlah minimum yang bersedia Anda ambil. Semakin Anda memikirkan negosiasi, semakin Anda memahami bahwa negosiasi hanyalah permainan antara dua pihak yang mencoba menebak poin cadangan pihak lain. Jika Anda dapat menebak poin cadangan pihak lain, Anda menang. Nomor 14. Jangan pernah memberi sesuatu tanpa mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Nah, hal terburuk yang dapat Anda lakukan dalam negosiasi adalah memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Kecuali jika Anda merasa dermawan, hal ini juga berlaku dalam kehidupan. Terlalu banyak karyawan yang mengambil pekerjaan tambahan tanpa meminta imbalan apapun. Itulah sebabnya Anda akhirnya bekerja sangat keras dan dibayar sangat sedikit. Ada pepatah lama yang berbunyi, Anda menggaruk punggung saya akan menggaruk punggung Anda. Pepatah itu harus selalu diingat ketika Anda berusaha keras untuk membuat sesuatu terjadi bagi orang lain. Ini mungkin satu-satunya tempat di mana aturan pertukaran yang setara yang disebutkan dalam Full Metal Alchemist berlaku dalam kehidupan nyata. Untuk mendapatkan sesuatu, Anda harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Dan nomor 15, selalu punya rencana cadangan. Nah, hal terburuk yang dapat Anda lakukan dalam memasuki negosiasi adalah tidak memiliki rencana cadangan. Jika Anda tidak memiliki rencana cadangan, yang Anda lakukan hanyalah menggertak. Rencana cadangan tersebut menghilangkan alat yang sangat ampuh, yaitu pilihan Anda untuk pergi begitu saja. Rencana cadangan tersebut bahkan memiliki terminologi khusus yang menyertainya. Istilah tersebut disebut BATNA. Nah, BATNA merupakan singkatan dari alternatif terbaik untuk perjanjian yang dinegosiasikan. Omong-omong, ini adalah jenis informasi yang biasa diajarkan di sekolah bisnis, tetapi kami tidak pernah menggunakan terminologi itu sejak saat itu, meskipun ada beberapa kebenaran di dalamnya. Seberapa bagus alternatif Anda? Pembeda seperti apa yang sedang kita bicarakan? Kualitas, harga, waktu penyelesaian. Anda perlu mempertimbangkan semua ini. Pikirkan seperti ini. Jika Anda pergi dan meminta kenaikan gaji sambil mengetahui bahwa Anda memiliki pekerjaan lain yang sudah disiapkan di perusahaan lain, lalu atasan Anda berkata tidak, bagaimana pendekatan Anda berbeda? Apakah Anda akan merasa memegang kendali dan cukup berkuasa untuk mempertahankan pendirian Anda? Tentu saja. BATNA adalah tentang memperoleh kendali sebanyak mungkin di pihak Anda. Yang membawa kita ke pertanyaan hari ini. Apa satu hal yang ingin Anda negosiasikan dalam waktu dekat? Kami selalu bersemangat mendengar kabar dari komunitas dan kami selalu terkesima dengan dukung yang kalian. Para Aluxer, tunjukkan satu sama lain di kolom komentar. Dan bagi kalian yang masih menonton sampai akhir, berikut adalah salah satu mantra yang sangat berguna bagi kami sepanjang. Kalau kamu masih pakai Canva atau ChatGPT buat bikin gambar AI, mending stop. Di Canva, kamu harus edit manual. Ini terlalu makan waktu. Di ChatGPT, Berikut adalah salah satu mantra yang sangat berguna bagi kami sepanjang hidup. Aturan bonus hari ini adalah kenyataan bisa dinegosiasikan. Oke, karena kalian yang sudah lama menjadi Aluxer mungkin ingat ini karena ini adalah sesuatu yang kami yakini 100%. Ada beberapa hal di luar kendali kalian seperti tempat kalian dilahirkan, siapa orang tua kalian, tetapi kenyataan kalian bukanlah salah satunya. Oke, kenyataan kalian adalah milik kalian. Kalian menjalani dan membentuknya berdasarkan apa yang kalian harapkan dan apa yang ingin kalian berikan sebagai balasannya. Ketika kami pertama kali menyadari bahwa kalian benar-benar dapat bernegosiasi dengan kenyataan, seluruh pandangan hidup kami berubah. Kalian dapat meminta apapun kepada kenyataan dan itu akan menuntut hal-hal tertentu sebagai balasannya. Hal-hal spesifik itu akan membutuhkan usaha. Tetapi karena kalian sudah berada di meja negosiasi, kalian tahu itu sepadan bagi kalian. Anda menginginkan rumah besar, kehidupan bersedia memberikannya kepada Anda dengan imbalan sejumlah usaha. Anda menginginkan keluarga yang bahagia. Nah, inilah yang harus Anda tukarkan untuk itu. Itulah yang sebenarnya dimaksud orang ketika mereka mengatakan hidup itu tidak terbatas dalam kemungkinan. Anda benar-benar dapat menegosiasikan hampir setiap aspek kehidupan Anda. Jika Anda bersedia melakukan pertukaran itu, Anda dapat menyingkirkan semua hal yang tidak Anda sukai atau tidak inginkan. Namun, kebanyakan orang tidak ingin melakukan pertukaran itu. Negosiasi yang baik membutuhkan waktu, usaha, dan sumber daya. Kesepakatan besar tidak tercapai dalam hitungan menit atau hari. Perusahaan besar terkadang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencari tahu cara membuat kesepakatan. Dan Anda duduk di sana mengharapkan kehidupan memberi Anda semua yang Anda inginkan keesokan paginya. Tentu saja, itu tidak akan terjadi. Luangkan waktu ini untuk memikirkan realitas Anda dan apa yang dapat Anda negosiasikan. Anda menginginkan pekerjaan yang lebih baik, negosiasikan itu. Anda menginginkan lebih banyak waktu dengan anak-anak Anda, negosiasikan itu. Untuk apapun yang Anda inginkan, ada seseorang yang dapat Anda ajak bernegosiasi. Kami
tidak sabar untuk mendengar apa yang akan Anda lakukan dengan pelajaran ini, Aluxer, dan apa yang akan Anda negosiasikan untuk diri Anda sendiri. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mengundang Anda ke sini bersama kami hari ini. Dan kami berterima kasih kepada Anda semua yang telah hadir sejauh ini dalam video ini. Supaya kami tahu nama Anda, tulislah RIN di kolom komentar, yang merupakan singkatan dari realitas dapat dinegosiasikan. Dengan cara ini kami tahu pesan kami sampai ke semua orang yang tepat. Sampai jumpa di lain waktu, temanku. Sampai saat itu, jaga diri Anda.